puasa, tahu-tahu tidak ada lagi iman yang tersisa di hatinya di hadapan Allah ketika dia mengerjakan perkara-perkara jahiliyah yang buruk disebabkan dia tidak tahu. Makanya dari perkataan itu sampai Shalih Fauzan itu berkata, apakah wajib bagi kita untuk mengetahui perkara keburukan? Ya. Kita akan membahas tentang satu tema yang kita berikan judul, yaitu adalah awas, rayap ibadah dan rayap amal. Jadi dalam kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang satu perkara yang bisa merusak kehidupan ibadah. Karena pembahasan tentang keutamaan ibadah dan perkara yang menghapuskan dosa itu banyak, tapi jarang sekali kita mengerti dan memahami tentang perkara-perkara yang bisa merusak kehidupan ibadah kita dan bisa merusak kehidupan amal kita. Tapi sebelum kita membahas itu, kita akan sampaikan dalam bentuk prolog dan mukadimah supaya kita gampang memahami kenapa kita penting untuk membahas tentang rayap ibadah dan rayap amal dalam kehidupan kita beriman sama Allah. Maka kita harus mengetahui Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin itu menjelaskan kepada kita bahwasanya cinta kepada Allah itu tidak akan sempurna sampai dia sempurna melaksanakan dua perkara yang wajib harus dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah, bahwasanya ketika kita beriman kepada Allah kita harus mencintai apapun yang dicintai oleh Allah, karena ini merupakan konsekuensi logis. Ana dan antum kalau cinta sama Allah berarti kita cintai apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu merupakan bagian dari konsekuensi cinta. Cinta itu bicara apa yang dicintai oleh zat yang kita cintai. Tetapi sesungguhnya ini tidak hanya satu, tetapi kemudian kita harus mengetahuinya pula yang kedua. Yang kedua itu apa? Yaitu adalah ma'rifatu ma yubghiduhullah, bahwasanya ketika kita mencintai Allah, maka kita tidak hanya diwajibkan untuk mengerti apa saja yang dicintai oleh Allah, karena sesungguhnya iman tidak hanya bicara tentang apa yang Allah cintai melulu, tetapi iman juga melulu membicarakan apa saja yang dibenci oleh Allah. Makanya syarat yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin, kalau kamu cinta sama Allah dan beriman dengan benar, kamu harus membenci segala perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita memahami bagaimana harmonisnya kehidupan iman antara cinta dan benci. Cinta yang dibimbing dengan wahyu dan benci yang dibimbing dengan syariat. Itulah yang menjadikan iman kita kepada Allah itu begitu sempurna. Ironisnya, sebelum kita menjelaskan panjang, banyak kaum muslimin ngerti poin yang pertama, tetapi sedikit sekali kaum muslimin yang mengerti tentang poin yang kedua. Kalau kita ditanya tentang poin yang pertama, rata-rata orang paham, dia ngerti bahwasanya di dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus sedekah. Tetapi ternyata sedikit sekali di antara kaum muslimin yang ngerti poin yang kedua. Karena poin membenci itu ternyata memang lebih berat daripada poin mencintai. Kalau kita bicara mencinta, gambaran mencinta itu biasanya senang, ketawa, kemudian tampak ceria. Itulah konsekuensi yang kita lihat kalau menyebut kata cinta. Tapi biasanya kalau sudah membenci itu berat. Pemain sinetron itu kalau memainkan peran antagonis itu biasanya butuh emosi yang sangat-sangat lebih kuat daripada orang yang memainkan peran protagonis. Kenapa? Kalau antagonis itu dia harus melotot ya. Kemudian bagaimana urat kerongkongannya harus kelihatan, karena memang membenci itu sesuatu yang tidak gampang dan itu bukan perkara yang ringan. Tapi apalah daya, inilah iman kita kepada Allah. Inilah pula yang menjadikan kita akhirnya mengerti Rabb yang kita sembah bukan hanya mencintai, tetapi Rabb yang kita sembah juga banyak membenci perkara yang harus kita benci. Karena konsekuensi ketika kita beriman kepada Allah, ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Sebagaimana kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu ada isbat, ada nafyun. Ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Ada yang ditetapkan, ada yang diingkari. Sama pula dengan penjelasan tadi Imam Ibnu Qayyim, cintamu kepada Allah harus ngerti apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang dibenci oleh Allah. Tidak ngerti, rusak iman kita kepada Allah.
Makanya sama pula ini, kalau kita mencintai Rasul itu juga sama. Kadang-kadang kita ngerti perkara apa saja yang dicintai oleh Rasul, tapi jarang banget kita membahas tentang apa saja sih yang membuat Rasulullah marah. Padahal banyak perkara yang bisa membuat Rasulullah marah. Saya pernah mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan tentang kemarahan Nabi, dan saya mendapati hampir 50 hadis dengan tema yang berbeda-beda. Ternyata Rasulullah pun marah, tetapi marahnya Rasulullah dengan bimbingan wahyu. Tapi banyak di antara kita yang justru tidak tahu tentang apa saja yang membuat Rasulullah marah. Karena kita hanya tahu bahwasanya Rasulullah itu akhlaknya mulia, betul. Tetapi akhlak mulia itu tidak menafikan kemarahan yang dibimbing dengan wahyu. Inilah pula yang menjadikan kita akhirnya mengerti perkara yang dibenci oleh Allah itu banyak. Ya, makanya inilah yang kita sebut dengan perkara-perkara merusak. Kalaulah kemudian rayap, kalaulah kayu itu bisa rusak gara-gara rayap, kalaulah kemudian tembok itu bisa rusak gara-gara jamur, sama amal ibadah dan iman kita kepada Allah pun bisa rusak. Dan salah satu perusakannya adalah perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Sekalinya manusia itu beriman, tapi dia tidak sadar apa yang dibenci oleh Allah, dia melakukannya, maka seketika pula semua amal yang dia kerjakan bisa jadi terhapus hanya gara-gara satu perkara yang dibenci oleh Allah. Perhatikan Abu Thalib, baiknya luar biasa, menjadi tameng hidupnya Rasulullah SAW, bahkan rela diisolasi oleh kaum musyrikun Quraisy. Bahkan beliau sangat dimusuhi oleh keluarganya ketika membela Rasulullah SAW. Kebaikannya apakah dianggap oleh Allah? Tidak. Tetapi Allah justru memasukkan Abu Thalib ke dalam neraka. Fayuj'alu fi dhahim minan nari yablughu ka'baihi yaghla'u madimagihi. Sesungguhnya Abu Thalib itu dimasukkan ke dalam neraka, maka apinya menyentuh kepada mata kakinya asapnya, lalu kemudian mendidihlah isi otaknya Abu Thalib. Karena apa? Abu Thalib tidak meninggalkan satu yang sangat dibenci oleh Allah. Apa itu? Ketika hatinya bercabang kepada Allah dan kepada selain Allah ketika berdoa. Karena Abu Thalib tidak mau meninggalkan kesyirikannya, walaupun dia tahu keponakannya itu membawa risalah yang akan menyelamatkan manusia. Maka satu dosa yang dia lakukan menyebabkan pahala bertumpuk-tumpuk yang dia lakukan tidak ada harganya di sisi Allah, ketika satu perbuatan itu menghanguskan semua pohon kebaikan yang telah diperbuat olehnya. Sebagaimana pohon, Pak, gampang terbakar. Sebagaimana kemudian kertas gampang untuk pula terbakar. Sebagaimana gedung gampang pula untuk rubuh dan runtuh. Sama amal ibadah pun kalau kita tidak paham ilmunya, bisa jadi amal ibadah itu pun runtuh, rontok, disebabkan satu perkara yang kita tidak tahu, disebabkan tidak mau mencari ilmunya, ternyata merusak seluruh amal ibadah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kita akan mengerti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu sampai beliau berkata, "Satungqadu ural iman urwatan urwatan. Idza nasya'a fil islami wa lam ya'rif al jahiliyah." Makanya Umar bin Khattab itu sampai ngomong, orang itu kalau sampai dia itu hidup di dalam Islam tetapi dia buta tentang apa saja perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, yang dikatakan oleh beliau perkara jahiliyah, karena perkara-perkara jahiliyah itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah, maka sesungguhnya iman yang dia miliki akan terurai seutas demi seutas tanpa dia terasa. Tahu-tahu tidak ada lagi iman yang tersisa di hatinya di hadapan Allah ketika dia mengerjakan perkara-perkara jahiliyah yang buruk disebabkan dia tidak tahu. Makanya dari perkataan itu sampai Shalih Fauzan itu berkata, apakah wajib bagi kita untuk mengetahui perkara keburukan? Ya iya. Lebih penting mana daripada poin yang pertama? Lebih penting poin yang kedua. Karena kalau kita tidak mengetahui perkara yang dibenci oleh Allah, bisa jadi layaknya kemarau 1 tahun diguyur dengan hujan 1 hari. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan akhirnya setiap orang harus paham tentang perkara keburukan, bukan hanya mengetahui pintu-pintu kebaikan. Kalau pintu kebaikan mah banyak, rata-rata kita sudah banyak mendapatkannya. Tapi kalau pintu-pintu keburukan, tidak semua orang itu memahami, karena konsekuensi yang dimiliki kalau sudah membenci itu berat. Makanya di antara sahabat yang kemudian senantiasa berbeda dengan sahabat yang lainnya, ada satu sahabat
ada satu sahabat yang mana beliau ini berbeda dengan para sahabat yang lainnya. Kalau para sahabat yang lainnya itu bertanya tentang kebaikan, maka sesungguhnya sahabat ini berbeda. Dia selalu ngomongnya bukan dan selalu bertanya kepada Nabi bukan kebaikan, tetapi dia selalu bertanya kepada Nabi tentang keburukan, bukan untuk tahu tapi menjaga dirinya. Siapa sahabat yang mengetahui ini? Siapa sahabat yang selalu semacam ini? Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman, Pak, merupakan salah satu sahabat yang dipercaya oleh Nabi untuk mencatat nama-nama orang munafik yang hidup pada zaman Rasul. Itu salah satu di antara keistimewaan Hudzaifah. Makanya pada saat Umar bin Khattab itu tidak mau mensolati siapapun kalau dia melihat Hudzaifah tidak mensolati. Kenapa? Karena sesungguhnya dia khawatir jangan-jangan ini orang munafik yang pernah dikatakan kepada Hudzaifah sampai Hudzaifah tidak mensolati. Cuma Hudzaifah telah diambil sumpahnya oleh Nabi tidak pernah menceritakan siapa nama-nama orang munafik itu pada zaman Rasul. Makanya pernah pintar itu Umar bin Khattab dalam sebuah dialog dalam satu riwayat Muslim. Umar bin Khattab itu melihat ada Hudzaifah. Ketika kemudian Umar itu sedang bersama dengan seluruh bawahan-bawahannya. Lalu Umar bin Khattab itu khawatir. Saya ini khawatir kalau kemudian di antara bawahan saya ini ada orang yang menjadi munafik. Maka kemudian Umar bin Khattab berkata, alhamdulillah bawahanku tidak ada yang munafik. Ternyata apa? Hudzaifah ibnu Yaman kemudian mengacungkan jarinya dan berkata, ada ya Amirul Mukminin. Kemudian setelah selesai ditanya sama Umar bin Khattab, berapa bawahanku yang munafik? Kemudian Hudzaifah ibnu Yaman berkata, satu wahai Amirul Mukminin. Udhkur, sebutkan namanya. Fala adhkur, saya tidak akan pernah menyebutkan namanya selama-lamanya wahai Hudzaifah ibnu Yaman, wahai Amirul Mukminin. Di situ kita mendapati Hudzaifah ibnu Yaman, Pak, di antara keistimewaan yang tadi kita sebutkan, Hudzaifah ibnu Yaman itu mempunyai keistimewaan di mana kalau beliau itu bertanya kepada Rasulullah, maka setiap dia bertanya kepada Nabi, dia tidak bertanya tentang kebaikan. Beliau mengatakan, kanan nas yas'aluna 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan ayyudrikani. Orang itu seringnya kalau ngomong sama Nabi, bertanya sama Nabi, bertanya tentang kebaikan. Saya tidak mau bertanya tentang kebaikan, cukuplah terwakili oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Adapun saya, wa kuntu as'aluhu. Saya itu kalau tanya sama Nabi, nggak nanya tentang kebaikan. Tapi saya selalu bertanya tentang anisyari, tentang keburukan, makhafatan, karena sesungguhnya saya takut ayyudrikani, keburukan itu menimpa kepada saya. Makanya sampai ada sebuah kata hikmah, alimtu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Aku ini belajar tentang keburukan, bukan untuk mengerjakannya, tetapi aku ini ingin belajar tentang segala macam keburukan supaya menjaganya, karena meninggalkan keburukan itu sangat lebih besar kedudukannya di sisi Allah daripada kemudian melakukan perkara yang Allah cintai. Makanya perhatikan kalau perintahnya Allah. Kalau Allah mengatakan kepada kita bertakwa, selalu kata-kata Allah itu apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Tapi kalau Allah kemudian mengatakan kepada kita untuk meninggalkan wastanibu, tinggalkanlah. Tidak ada kata-kata tinggalkanlah semampumu, tidak ada. Tapi kalau kemudian menyebut kata bertakwalah, semampumu saja. Kamu berdiri, kalau sholat tidak mampu, duduk. Kalau tidak mampu, kemudian tidur. Selalu ada kata-kata mastata'tum. Tapi ketika Allah kemudian larang kita untuk melakukan satu perkara, Allah mengatakan wastanibu, tinggalkan. Dan Allah tidak menambahi dengan kata mastata'tum. Disitulah kita faham, Masya Allah, ternyata meninggalkan keburukan itu berat. Dan itu kemudian jauh lebih dicintai oleh Allah